teman-teman PWN di Taiwan. Nah, balik lagi bersama aku Ken di Breaking News. Dan di Breaking News hari ini, kita mendapatkan topik yang menarik banget, yaitu Rumah Sakit NTU merancang imbauan multilingual untuk mendorong pekerja migran untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, sesuai yang udah dibilang tadi sama aku di awal, kita bisa lihat bahwa Rumah Sakit NTU merancang sebuah imbauan multilingual yang membuat kita, pekerja migran dari luar, bisa mendapatkan vaksinasi loh teman-teman. Data dari CECC menunjukkan bahwa semua vaksin yang ada di Taiwan, termasuk AstraZeneca, Moderna, Medigen, dan juga Pfizer-BNT, itu halal loh teman-teman, alias tidak mengandung babi. Oleh karena itu, buat teman-teman yang masih takut bahwa vaksin-vaksin yang ada di Taiwan itu mengandung sel babi, boleh langsung daftar supaya kita bareng-bareng bisa mengurangi jumlah COVID-19 yang ada di Taiwan, dan semoga kita juga bisa mengurangi populasi COVID di dunia ya teman-teman. Nah, CECC juga selalu mendorong kita untuk mendapatkan vaksin COVID-19 nih teman-teman, agar kita bisa menjaga diri kita sendiri, juga menjaga orang-orang di sekitar kita, serta menjaga orang-orang yang kita sayangi. Nah, agar semua itu bisa berjalan dengan lancar, Badan Pengembangan Ketenagakerjaan juga ikut ambil andil dalam merancang imbauan multilingual yang gunanya untuk menjelaskan kepada kita caranya gimana sih sistem-sistem registrasi untuk vaksinasi COVID-19. Selain itu, demi meningkatkan tindakan perlindungan kesehatan terhadap seluruh penduduk Taiwan, Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan atau NTU Hospital juga membuat Pusat Kesehatan Kebijakan Baru Arah Selatan atau New Southbound Health Center sesuai dengan pengarahan dari CECC nih. Untuk info lebih lanjut, aku udah cantumin di description box untuk ke websitenya langsung di bawah ya. Kalian langsung cek di bawah situ, ada box, kalian pencet, terus langsung kalian klik linknya, terus kalian langsung di websitenya, terus itu udah lengkap banget. Kalian bisa langsung juga, kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa langsung hubungin nomor di bawah ini nih teman-teman. Oke, kalian catat, kalian pause dulu videonya, terus kalian langsung kontak deh orangnya kalau misalnya kalian masih bingung. Nah teman-teman, paling breaking news hari ini cuma sampai sini doang nih. Aku berharap juga teman-teman bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 ya teman-teman, agar semuanya bisa cepat selesai nih. Kayak yang di episode kemarin, aku sampai sini dulu. See you on the next breaking news. Halo teman-teman, nah balik lagi bersama aku Ken. Di episode yang kali ini, aku bakal ngebahas tentang aplikasi apa aja sih yang wajib ada ketika kalian pindah ke Taiwan. Part 2. Nah, jadi aplikasi yang pertama, nggak usah lama-lama, aku langsung ngomong, itu Line. Line itu gambarnya yang kayak di bawah ini nih. Nah, jadi sebenarnya Line itu apa sih Ken? Mungkin buat teman-teman udah nggak asing sih dengan aplikasi yang satu ini. Dan buat teman-teman yang masih baru tahu nih, kayak Ken itu apaan? Itu sebenarnya teman-teman sama kayak WhatsApp. Nah, tapi kenapa nih aku menyarankan untuk teman-teman lebih pilih Line dibanding WhatsApp untuk dipakai di Taiwan? Karena semua orang di Taiwan itu pasti kebanyakan punya Line dibanding punya WA. Karena mereka di sini mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, terus juga bapak-bapak, itu semua sekarang udah pakai Line. Jadi ketika kalian punya Line, itu bakal lebih memudahkan kalian untuk kontak ke person atau kontak ke orang yang kalian ingin kontak, itu bakal lebih mudah. Apalagi orang Taiwan. Nah, terus gimana sih kan cara downloadnya dan juga cara pakainya? Oke, nah ini mudah banget nih teman-teman. Jadi kalian langsung aja klik Play Store atau App Store, terus kalian search itu, kalian cari namanya LINE, Line garis. Nah, kalian langsung cari, terus langsung aja kalian download. Nah, abis download, kalian buka tuh Line-nya. Abis itu pasti dia keluar kayak ada option, ada pilihan antara kalian mau mendaftar atau kalian udah ada account-nya. Nah, buat kalian yang belum ada account, kalian langsung mendaftar aja. Kalian lengkapin, kalau nggak salah bakal ada email sama atau enggak nomor telepon sama password. Nah, kalian lengkapin,
Habis ngelengkapin, udah deh, kalian tinggal add friend teman kalian, langsung aja kalian chat teman kalian di Line. Oke? Aplikasi yang kedua, Playko. Nah, itu lambangnya di bawah sana. Nah, jadi Playko itu apa sih? Sebenarnya Playko itu sama kayak Google Translate nih teman-teman. Lah, Ken, kalau misalnya sama kayak Google Translate, ya buat apa aku download? Nah, jadi aku menghimbau teman-teman untuk download aplikasi ini, karena di aplikasi ini ada satu feature yang di Google juga sudah ada sih sebenarnya. Tapi ketika kalian lakuin itu di Google, biasanya sering error, yaitu kalian bisa gambar tulisan Mandarin atau Hanzi-nya di HP kalian. Nah, di Playko ini, ketika kalian menggambar Hanzi Mandarinnya, itu bakal ada keluar banyak banget pilihan, dan pilihan-pilihannya itu akurat guys. Nggak kayak yang di Google biasa sering nggak akurat kalau kalian gambar. Buat kayak aku yang tulisannya kurang bagus, biasanya kalau di Google itu sering kabur gitu loh. Atau enggak, langsung dia menginterpretasiin tulisanku itu salah dengan yang aku tulis. Nah, tapi di Playko kalian bisa pilih secara manual tuh tulisan yang kalian udah tulis. Jadi kalian bisa langsung belajar deh. Terus juga coba nih, aku pencet ya tulisannya, dan kalian bakal keluar kayak artinya apa, terus cara gunanya di bagian mana, terus kalian bisa gunain itu di kalimat kayak gimana. Intinya lengkap deh di Playko ini. Jadi teman-teman juga bisa belajar Mandarin deh. Oke? Nah, jadi untuk hari ini kita punya fun fact sampai sini aja nih teman-teman. Aku berharap aplikasi yang hari ini aku kasih tahu ke teman-teman bakalan membantu teman-teman banget nih. Oke? Nah, paling hari ini sampai situ aja sih aku ngomongin aplikasi apa aja sih yang wajib dipunyain di Taiwan part 2. Oke, sekarang aku pamit undur diri. See you guys on the next video. Bye-bye. Oke, halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi nih sama kita. Nah, jadi buat yang belum tahu, boleh kenalan dulu nih kok. Ya, siap. Jadi teman-teman yang belum kenal, nama saya Fendi Andreas. Saya tuh sebagai perwakilan Bank BNI Bank BNI Indonesia di Taiwan. Jadi teman-teman yang punya masalah di rekening atau di kartu atau segala macam tentang Bank BNI, itu boleh langsung hubungi saya, pasti saya bantu dong. Oke, mantep banget. Nah, jadi sama kayak yang video-video sebelumnya, kan kalau misalnya yang belum nonton, nonton dulu karena ini berhubungan sama video-video yang sebelumnya. Oke, udah nonton? Lanjut. Nah, jadi di tengah kita ini bakalan ada pola nih. Ada satu gambar yang menunjukkan ada pola. Nah, ini langkah-langkah di atas ini pola apa sih, Kok? Nah, jadi yang ditunjukin di atas ini, teman-teman itu kita bakal kupas satu persatu ya. Oke. Kenapa ada pola ini? Nah, jadi pola yang warna hijau ini di sini di awal itu pasti teman-teman itu ya pasti ada yang berkeluarga, yang merantau ke sini, tapi juga ada yang jomblo. Kalau yang jomblo gimana, Kok? Jomblo itu nggak Nggak apa-apa masalah. Itu bisa juga terapin pola ini tuh, tapi dengan mungkin orang di keluarga di Indonesia ya, mungkin bisa diterapin pola ini gitu. Nah, jadi kita membahas hari ini, benar kita kupas bagaimana caranya menjadi seorang juragan. Asik. Nah, ini mantep pasti banget. teman-teman itu sangat ingin tahu ya Mantep gimana. banget. Makanya kita kasih pola ini gitu. Jadi teman-teman yang udah berkeluarga, misalnya istri atau suami, contoh aja kami contoh, misalnya contoh suaminya itu di Indonesia, istrinya merantau ke luar negeri. Nah, itu juga bisa sangat membantu. Bukan istri yang menghidupi suami, tapi bareng bekerja sama agar menjadi bisa waktu pulang ke Indonesia tuh punya usaha gitu loh. Bisa jadi juragan. Nah, jadi pola kita selanjutnya itu ada pola warna merah, naik ke atas nih pola warna merah. Jadi di part sebelumnya itu kami juga ada namanya kan, kita ada bilang pembagian uang itu 15% itu sebagai modal usaha kan. Nah, Tabungan itu adalah modal usaha. kegunaan yang kami bahas di sekarang ini. 15% ini sebagai modal usaha, sehingga waktu 6 bulan 15% kali 6 bulan udah berapa persen gitu. Betul. Nah, itu udah menjadi sebagai modal awal untuk membangun suatu usaha. Nah, jadi mungkin waktu di awal tuh makanya teman-teman itu kenapa kami bilang kalau bisa itu konsisten ya. Konsisten itu menabung terus 15% sebagai modal. Nah, jadi biar tiap bulan itu teman-teman itu bisa meningkat. Suntikan dana ke usahanya itu tetap lancar gitu. Makin lama makin banyak ya. Iya, tetap lancar, biar makin lama tuh makin bisa berkembang. Kalau misalnya teman-teman nggak suntik tiap bulan nih ya, bro ya,
tiap bulan ini, nah misalnya sendat-sendat, nah usahanya pasti sendat-sendat dong gitu. Jadi kalau bisa ya itu 15% itu jangan tersendat, itu juga lumayan penting nih ya teman-teman. Nah, berarti setelah ada salah satu keluarga yang buka usaha nih dari modal yang udah tadi disediain nih. Nah, abis itu langkah selanjutnya gimana kok? Kenapa ada bagian di usaha berkembang nih? Nah, siap bro. Jadi kayak gini, kalau misalnya usahanya itu udah lama-lama kan sebenarnya udah lancar ya, mungkin kayak kurang lebih setahun atau misalnya udah lebih dari setahun, pasti lama-lama usahanya itu makin besar bro. Makin besar itu, nah itu usaha makin besar pasti butuh namanya modal lagi, lebih besar lagi. Tapi teman-teman kan cuma 15% nih ya, cukup atau enggak? Ya kita nggak tahu nih. Ya, kalau misalnya makin gede kan takutnya 15% ini udah nggak cukup. Nggak cukup ini. Nah, kalau misalnya modal usahanya udah nggak cukup nih kok, dari 15% itu udah ditabung terus nggak taunya nggak cukup. Nah, gimana? Jadi gini bro, kalau misalnya teman-teman yang setia nasabah Bank BNI, itu kita akan namanya kasih modal usaha buat pelaku UMKM. Nah, jadi ya teman-teman yang melakukan usaha UMKM itu kita bakal support. Kita bakal kasih dukungan yang besar buat teman-teman untuk menjadi seorang juragan gitu. Nah, jadi modal usaha awal itu yang kayak Koko tadi udah sebut tuh, itu apa kok? Nah, tadi kayak balik lagi, modal usaha itu adalah modal yang 15% tadi yang kami bilang, yang saya jelasin tadi di part sebelumnya itu adalah untuk disisihkan dari setiap gaji bulanan. Itu namanya, makanya ada namanya modal usaha awal. Nah, setelah itu usahanya udah gede, itu baru namanya pengajuan KUR usaha. Nah, itu tujuan untuk apa? Itu untuk mengembangkan kegiatan usaha. PMI PMI itu dapat mengajukan KUR deh, yaitu kapasitas yang kami kasih. Nah, untuk masalah pengajuan KUR usaha kayaknya kita bakal, ya ini kan pasti teman-teman ini benar udah pada ya cara mengajukan KUR ya. Udah pada mau coba nih gitu kan. Siap. Nah, untuk ini kita bakal kupas sih pas selanjutnya tuh biar lebih dalam lagi, lebih enak lagi. Nah, terus habis itu selanjutnya teman-teman udah pengajuan KUR usaha ya, kemarin tuh harus udah harus monitoringnya usaha tersebut, karena monitoring itu sangat penting. Karena teman-teman ini kan usaha makin gede ya, pasti resiko dan itu harus makin diperhitungin. Jadi sebelum itu teman-teman tuh harus banyak namanya literasi keuangan dan segala macam lah, bagi ya atau enggak misalnya kayak mempelajari banyak hal tentang yang usaha yang dijalankan, jadi agar usaha itu tetap bisa berjalan walaupun salah satunya istrinya itu masih di luar negeri. Nah, di poin paling terakhir, di paling atas itu adalah saatnya teman-teman menjadi seorang juragan. Nah, jadi di waktu udah di poin paling atas, teman-teman udah pulang ke Indonesia, itu usahanya udah lumayan jalan, udah lumayan stabil ya. Stabil itu teman-teman pulang itu udah nggak usah khawatir, malahan itu udah merombak pola yang kita ngomong nih Pak pertama. Enak, udah enak. Jadi polanya itu bukan uang habis balik ke Indonesia lagi, tapi uang balik ke Indonesia jadi juragan gitu, Bro. Oke. Nah, buat kalian yang masih buat kalian yang nunggu-nunggu nih tentang KUR gimana, tungguin di next part selanjutnya. Oke, dadah. Selamat tinggal teman-teman.